जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dalam acara Markiji Mari Kita Mengaji ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Yang pada malam ini kita selalu didampingi dan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Harfan Aziz. Apa kabar Pak Mubalik? Alhamdulillah sehat Pak Lili. Puasa hari ini baik. Berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon nanti pada kesempatan episode ini insya Allah akan dibawakan sebuah tema yang luar biasa ini, Ramadan dan kita juga ditemani oleh atau dihadiri oleh keluarga spesial kita, yaitu yang tidak sudah familiar di warga Jemaat Kebayoran, yaitu keluarga Bapak Pungki. Pak Sekung, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Ya, Pak Sony juga ikut hadir. Alhamdulillah. Pak Sony, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, kita sama-sama mendengar dan bisa bertanya, atau kita bisa ingin lebih mendalam dalam acara hari ini. Kita akan bersama dengan Pak Mubalik, Pak Maulana Harfan Aziz, kita bisa mendengarkan langsung dan kita bisa bertanya langsung. Mudah-mudahan acara kita ini nantinya berfaedah juga nanti bagi warga Jemaat Ahmadiyah Kebayoran yang menyaksikannya. Untuk menghemat waktu, mungkin kita langsung saja ya Pak Walik untuk acara. Mohon waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini ya kita bisa melanjutkan acara rutin kita untuk Ramadan, yaitu Markiji, di mana di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah terkait puasa Ramadan dan disyariatkannya puasa, hikmah dan disyariatkannya puasa. Di mana tema kita ini yang akan dibahas, dalam tema ini akan dibahas ruku ke-23 dari surah Al-Baqarah, dimulai dari 184 ya, sampai dengan 187 ya, kita batasi karena waktu. Ya. Mungkin terlebih dahulu ya, seperti biasa akan saya tilawatkan ya ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian nanti sambil lalu disampaikan terjemahan dan juga penjelasannya. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Demikian tilawah dari ayat 184 sampai dengan 187. Adapun terjemahnya adalah Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Atau la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dalam Al-Quran terjemahan jemaah ada penjelasan ya terkait dengan puasa ini, khususnya pada kata kutiba alal ladzina min qablikum, ya, bahwa telah diwajibkan kepada ya orang-orang sebelummu, bahwa puasa sebagai peraturan agama dalam bentuk atau dengan perincian bagaimanapun terdapat pada tiap-tiap agama. Oleh kebanyakan agama, pada kebudayaan yang tarafnya rendah, pertengahan, atau lebih tinggi sekalipun, puasa itu umumnya diwajibkan. Dan walaupun bila tidak diharuskan, puasa itu dilakukan seberapa jauh oleh perseorangan sebagai jawaban kepada dorongan alaminya. Merupakan pengalaman umum para wali dan ahli kasyaf bahwa
pemutusan hubungan jasmani atau pertalian duniawi sampai batas tertentu sangat perlu untuk kemajuan rohani dan memberikan pengaruh mensucikan yang kuat sekali kepada alam pikiran. Tetapi Islam telah memperkenalkan orientasi dan arti rohani baru dalam peraturan puasa ini. Menurut Islam, puasa merupakan lambang pengorbanan yang sempurna. Orang yang berpuasa bukan hanya menjauhi makan minum yang merupakan sarana hidup yang utama, dan tanpa itu orang tak dapat hidup, tetapi juga menjauhi istrinya sendiri yang merupakan sarana untuk mendapat keturunan. Jadi orang yang berpuasa membuktikan kesediaannya yang sungguh-sungguh untuk mengorbankan segala-galanya guna kepentingan Tuhan dan Khalik-Nya kapanpun diperlukan. Jadi ya, dijelaskan pada ayat yang pertama dari ruku ke-23 surah Al-Baqarah ini, bahwa puasa ini merupakan ibadah yang demikian istimewa, merupakan disebut tadi simbol dari pengorbanan sepenuhnya, karena selain seorang yang berpuasa ini meninggalkan sarana kehidupannya, ya, dia juga berupaya untuk meninggalkan sarana yang dengan itu generasi-generasi dirinya itu akan lahir, ya, dengan adanya aturan menjauhi istri ketika berpuasa. Jika kita melihat kepada sejarah, ya, orang-orang suci, kita melihat bagaimana dampak dari puasa ini, ya, tidak hanya merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan untuk satu pihak, bahkan bagi orang yang melakukan puasanya ini, itu akan mendapatkan suatu manfaat berupa pensucian diri, ya. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan suatu pengertian, ya, tentang puasa, di mana beliau mengatakan puasa itu mengurangi satu makanan jasmani dan meningkatkan makanan rohani, agar kemudian manusia mendapatkan tabattal dan inqita. Ya. Jadi sejatinya puasa itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang pada umumnya, ya. Kebanyakan orang pada masa sekarang ini memahami puasa itu hanya sebatas menahan dahaga, ya, menahan lapar saja, ya, dari pagi sampai kemudian sore, ya. Di luar itu tidak ada hal-hal yang lainnya, ya. Nah, melihat kepada penjelasan Hazrat Masih Maud alaihissalam tadi, jelas bahwa kondisi puasa, ya, seharusnya kita bisa mengurangi aktivitas, ya, aktivitas jasmani kita, ya, kemudian menambah, ya, aktivitas rohani kita, ya, mengurangi, ya, makanan jasmani dan menambah makanan rohani, kan itu tadi kata Mas Maud alaihissalam, ya. Oleh karena itu maka seharusnya puasa ini tidak hanya dihabiskan atau tidak hanya dijalani hanya dengan menahan lapar dan haus saja, tapi seiring dengan itu setiap orang yang beriman harus senantiasa menjaga hatinya, pikirannya, ya,
untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian membaca tahlil, tahmid, takbir ataupun tasbih lebih banyak lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya. Karena dengan itulah maka rohani kita akan mendapatkan suatu kekuatan, ya. Yang dengan itu maka ya kita pun akan diangkat, ya, kepada kedudukan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kiranya bahwa sebagaimana pengalaman para nabi terdahulu pun kan demikian. Biasanya para nabi itu sebelum mendapatkan nubuat, sebelum mendapatkan risalah, mereka biasa melaksanakan puasa, ya, tentu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertahanut di Gua Hira, ya, untuk beberapa waktu sampai kemudian beliau menjauhkan diri, ya, dari keluarga, dari masyarakat, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham pertamanya di dalam Gua Hira. Hazrat Masih Maud salam juga, ya, mendapatkan mukalamah dan mukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala demikian banyak, ya. Karena apa? Karena beliau pun pernah menjalankan puasa yang bahkan sangat panjang masa, ya. Bisa sampai 4 atau 6 bulan kalau kita baca dalam riwayat hidup beliau, ya. Jadi puasa ini, ya, secara nyata, ya, selain suatu kewajiban, ya, kepada umat Islam pada umumnya, hikmah disyariatkannya adalah supaya kemudian kita, ya, bisa membentuk, ya, kerohanian kita, ya, agar dengan itu kemudian kita bisa mendapatkan keberkatan kerohanian yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu sakit, au ala syafarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, pada ayat yang kedua ini kemudian dijelaskan dalam tafsir kita bahwa arti ungkapan bahasa Arab dalam ayat ini didukung oleh satu qiraah lain, ya. Yutikunahu ialah yutayyikunahu,
yang berarti mereka hanya dapat berbuat demikian dengan jerih payah. Ayat ini menyebut 3 golongan orang-orang beriman yang diberi keringanan. Orang-orang sakit, orang-orang dalam perjalanan, dan orang-orang yang terlalu lemah untuk berpuasa dan hanya dapat melakukannya dengan membahayakan kesehatannya. Ungkapan itu dapat pula berarti mereka yang tidak mampu berpuasa. Kalimat seluruhnya telah pula diartikan mereka yang mampu, hendaknya di samping berpuasa, memberi makan kepada orang miskin sebagai amal soleh. Kata ganti hu dalam yutikunahu menggantikan ungkapan memberi makan kepada orang miskin. Nah, jadi setelah tadi diberikan suatu perintah ya kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa ya, pada bulan Ramadan ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pertimbangan syariat pada kemudahan, yaitu orang-orang yang tadi disebutkan ya, orang-orang yang sakit, kemudian yang sedang dalam perjalanan ya, atau melakukan safar ya, maka dia bisa mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain ya. Kemudian yutikunahu di situ juga mengandung arti orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa karena banyaknya faktor. Misalkan karena faktor usia yang sudah tua renta ya, atau sakit menahun, atau wanita yang hamil ya, yang tidak bisa melaksanakan puasa karena kondisinya yang lemah ya. Maka untuk mereka diberikan suatu keringanan untuk membayar fidyah ya, tanpa kemudian mengganti puasanya itu ya. Kalau yang tadi ya, kalau yang sakit kemudian safar perjalanan, dia harus mengganti puasanya itu pada waktu-waktu yang lain atau hari-hari yang lain ya. Dan jika ada kelebihan rezeki maka dia bisa juga sambil memberi fidyah, tapi tanggung jawab untuk mengganti puasanya itu tetap harus dijalankan ya. Berbeda dengan tadi yang termasuk ke dalam kategori yutikunahu ya, orang-orang yang sakit, yang menahun ya, atau punya penyakit permanen ya, atau karena tua renta tadi, usia yang sudah sulit ya untuk menjalankan puasa, atau untuk ibu-ibu yang hamil kan? Karena setelah dia hamil, setelah melahirkan ya, kan dia harus tetap juga menyusui anaknya, sehingga akan sulit untuk mengganti puasa. Oleh karena itu, maka untuk orang-orang seperti itu, dia diwajibkan untuk memberi fidyah tanpa harus mengganti puasanya. Nah, terkait dengan batas ya, ketentuan sakit yang seperti apa yang kemudian mendapatkan keringanan ya dalam ayat ini, atau perjalanan yang seperti apa ya sehingga ia boleh tidak berpuasa. Terdapat banyak perselisihan tentang kondisi-kondisi seperti ini di berbagai mazhab ya dalam Islam. Namun Hazrat Masih Maud alaihissalam di banyak tempat beliau memberikan penjelasan kepada kita
bahwa Al-Quran di sini secara jelas tidak memberikan kondisi tertentu untuk sakit ataupun untuk perjalanan. Ya. Jadi sejauh perjalanan itu bukan kebiasaan, sejauh perjalanan itu bukan dalam rangka kerja, ya, tapi memang suatu safar, ya, yang harus dia lakukan, maka itu sudah termasuk kategori orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan ini. Ya. Namun jika melihat kepada contoh dalam fikih Ahmadiyah disebutkan, paling tidak jika kita ingin melihat contoh dari Hadrat Masih Maud Salam, maka 11 mil atau 7 puasa untuk orang yang sakit. Iya. Ya, makanya dalam penjelasan lain dalam fikih Ahmadiyah disebutkan, ya, di mana bagian tubuh ada yang sakit, kemudian yang dengan itu kemudian tubuh itu menjadi terganggu atau demam, merasakan demam, ya maka itu sudah boleh untuk tidak berpuasa. Jadi tidak menunggu harus benar-benar parah, ya. Baru kemudian tidak berpuasa. Bahkan Hazrat Masih Maud Salam, ya, pernah badannya nggak enak badan lah, gitu. Nggak enak badan, beliau tidak melaksanakan puasa. Jadi satu waktu beliau kedatangan tamu dari kalangan ulama juga menginap di rumah beliau. Ya, pagi-pagi kemudian beliau berjumpa Maulwi Catu kalau tidak salah namanya. Jadi beliau di situ bertanya, "Tuan, apakah Tuan puasa?" Kata Maulwi itu, "Ya, saya puasa." "Kan Tuan sedang dalam safar, kenapa Tuan puasa? Sedangkan syariat memberikan kita keringanan untuk tidak puasa." Kata dia, "Oh, kan safar ini nyaman, terlebih saya di sini terfasilitasi." Kata Huzur, pahala itu, ya, atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didapat bukan dengan menunjukkan kesanggupan diri, bukan dari menunjukkan kesanggupan diri atau kemampuan diri, tapi ya keridhaan Allah Ta'ala itu datang karena kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri saat ini tidak enak badan, makanya saya tidak berpuasa. Saya berpikir dengan melakukan jalan-jalan sebentar, mungkin fisik akan sehat kembali. Maka beliau akhirnya melakukan jalan kaki pagi-pagi. Nah, jadi melihat dari kondisi yang sederhana, sesederhana itu, ya, Hazrat Masih Maud Salam tidak melaksanakan puasa, ya. Karena apa? Karena yaitu tadi keringanan ini kan seibarat hadiah, ya. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hadiah kepada kita, ya, untuk, ya, bagi orang-orang tertentu, ya, diberikan keringanan, ya. Jadi ya selayaknya hadiah, ya, ini kan sepatutnya kemudian diterima dengan penuh rasa syukur, ya, karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi disebutkan jelas itu berasal dari ketaatan kita, bukan dari sikap menonjolkan bahwa saya mampu, saya bisa menjalankan ini, ya. Nah, jadi itu yang menjadi poin, ya.
yang kemudian balik? penting. Ya, Halo, Pak Lili. Ya, mungkin supaya lebih kita ada dua arah, Pak. Mungkin kalau dari keluarga Pak Pungki sama Pak Sony ingin bertanya, boleh langsung ya Pak ya, dari dua ayat ini. Boleh, mangga. Silahkan Pak Pungki, Pak Sony, dua ayat yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada ingin diperdalam lagi, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa dikonfirmasi, sehingga bisa kita amalkan tuntunan yang tadi disampaikan. Silahkan Pak. Siap, baik. Jazakumullah sebelumnya sudah diundang dan hadir di acara Markizi ini. Untuk awal mungkin saya coba bertanya ya, nanti baru lanjut Pak Sony. Jadi yang mana kita menjalani sekarang puasa Ramadan, mungkin simpel untuk di awal itu saya barangkali juga mungkin saya atau yang lainnya juga perlu penjelasan Pak Mubalik, apa perbedaannya antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa lainnya yang dijalankan. Seperti saya kan atau yang lain juga kadang-kadang atau rutin untuk Senin Kamis dan puasa yang lain. Nah, apa perbedaannya dengan puasa Ramadan atau kelebihan atau keagungannya yang memang kita sama tahu puasa Ramadan itu di bulan suci memang jauh lebih bagus atau seperti apa? Itu mungkin. Ya, baik. Ya, jazakumullah pertanyaannya. Ya, apa beda ya puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya? Ya. Perbedaannya itu di banyak sisi ya. Dari segi hukum, misalkan berbeda. Kalau puasa Ramadan ini kan menjadi fardu bagi kita ya, wajib bagi kita untuk melaksanakannya ya. Setiap Muslim ya, mukmin yang sudah baligh ya, sehat, berakal ya, maka dia terdapat tanggung jawab untuk menunaikan puasa ini ya. Dan apabila tidak menjalankannya maka dosanya besar ya. Orang yang sengaja tidak melaksanakan puasa Ramadan, dalam Al-Quran disebutkan dia harus menggantinya dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Ya. Dilihat dari sanksi ya, orang yang secara sengaja tidak melaksanakan puasa ini yang demikian berat, maka tentu ya tanggung jawab untuk melaksanakannya itu menjadi demikian penting ya. Selain itu ya puasa Ramadan ini jika kemudian ada halangan ya seperti tadi disebutkan, maka dia harus diqadha, harus diganti dia di waktu-waktu lain. Nah, puasa yang nafal kan tidak. Puasa Senin Kemis misalkan, tidak ada kewajiban, kalaupun batal misalkan, tidak ada kewajiban untuk menggantinya lagi ya. Nah, kemudian puasa Ramadan ini ya secara syariat jelas ya, secara hukum syariat termaktub dalam Al-Quran sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Berbeda dengan puasa-puasa nafal sunnah lainnya ya, puasa-puasa sunnah ya, puasa memang ada puasa wajib yang lain juga, tapi kan itu atas kondisi tertentu ya. Misalkan ada puasa nazar untuk seorang yang berjanji ya, jika dia sudah berjanji memang dia harus menjalankan puasa itu kan. Atau sebagai kifarat ya, tebusan ya atas suatu kesalahan atau kekeliruan ya, seperti orang yang membunuh tanpa sebab ya, maka itu pun dia ada kafaratnya, itu puasa sama ya 2 bulan berturut-turut tanpa putus ya. Nah, ini
tapi kan menuntut kondisi tertentu. Kalau Ramadan ini, ya itu memang telah ditentukan puasanya itu di tiap bulan Ramadan, jadi tiap tahunnya itu, ya maka setiap mukmin harus melaksanakan perintah ini secara penuh ya. Itu mungkin Pak Pungki. Mudah-mudahan jelas ya Pak Pungki. Mungkin dari Pak Sony ada pertanyaan? Jelas banget. Ya, Pak Sony ada pertanyaan? Ya. Dalam puasa, kita selalu melakukan puasa-puasa, baik puasa Ramadan, puasa wajib, yang lain-lainnya. Tapi Kak, apakah memang hanya kita yang melakukan puasa atau ada pihak agama lain yang melakukan puasa? Bagaimana itu Pak? Agama lain, apakah Anda melakukan puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana di ayat pertama tadi disebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, jadi dari kalimat ini ya kita melihat dan Islam ya mempercayai bahwa ibadah puasa ini juga dijalani oleh umat-umat terdahulu, ya umat-umat sebelum Islam, meski dengan cara mungkin yang berbeda ya. Misalkan dari kalangan Kristen, misalkan tidak boleh memakan daging tertentu, ya itu ada puasanya gitu kan. Kemudian dari Buddha misalkan ya tidak memakan makanan berat ya, tapi untuk air boleh misalkan ya. Itu ada puasa-puasa ya, atau di kalangan Yahudi juga ada puasa Sabat misalkan ya, puasa hari Sabat. Jadi puasa ini dijelaskan di sini tadi bahwa menjadi suatu ibadah yang juga dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama. Nah, namun Islam mengambil corak yang lebih istimewa ya dalam hal kerohanian ya dari puasa ini, di mana puasa ini yang dilakukan dalam Islam ini memiliki dampak yang demikian nyata ya, jelas ya bagi setiap orang yang menjalankannya. Ya, karena tidak hanya berupa perintah, kan tapi juga disampaikan bagaimana keberkatan-keberkatan orang yang menjalankan puasa itu. Kemudian tanggung jawab apa saja yang harus dia lakukan ya. Jadi masa puasa yang diperintahkan ya dalam Islam ya pun menjadi puasa yang mungkin yang lebih yang paling lama daripada puasa-puasa umat lainnya ya dalam hal prakteknya saat ini ya. Umat Islam sampai 30 hari melaksanakan puasa secara penuh ya. Itu hari secara penuh, sehingga dengan memahami maksud, tujuan, kemudian tanggung jawab dari perintah-perintahnya ya, kemudian melaksanakan tuntunan-tuntunannya dengan baik, apabila itu dipahami dengan benar, dipahami secara baik dan diamalkan dengan baik, ya maka dampak kerohaniannya itu akan nyata dirasakan oleh seorang yang berpuasa ini, orang yang melaksanakan puasanya.
Itu mungkin Sony ya. Jadi puasa ini juga diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan tidak hanya agama, ya masyarakat-masyarakat tertentu juga kan secara pribadi mengamalkan puasa untuk maksud dan tujuan tertentu. Ya karena memang dari puasa ini memiliki suatu khas ya. Hazrat Masih Maud salam memberikan penjelasan bahwa ya di antara keistimewaan puasa itu adalah membuka pintu kasyaf ya. Ya. Jadi orang dengan mengurangi kegiatan-kegiatan jasmani ya dan berfokus kepada hal-hal kerohanian ya, maka seiring dengan itu akan memberikan kepada dia suatu pemahaman yang lebih ya, suatu karunia yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk orang-orang tertentu ya Hazrat Masih Maud sebutkan ya, jika Allah ridho, Allah akan membukakan pintu kasyaf kepada orang tersebut ya. जो खाक में